Perkenalkan, nama saya Regina Clarissa dengan NIM 0730025000123 dari program studi Teknik Pertambangan Regu A Praktikum Kimia kelas TTD. Dibuatnya video ini bertujuan untuk menjelaskan praktikum bab 3 dengan judul pemisahan dan pemurnian sebagai tugas remedial quiz. Tujuan percobaan ini adalah untuk memahami teknik dasar pemisahan dan pemurnian dan mampu menerapkannya untuk mendapatkan zat murni dari sampel yang telah terkontaminasi. Pemisahan dan pemurnian terbagi menjadi 8 metode, yaitu yang pertama ada filtrasi, dekantasi, kristalisasi, sublimasi, destilasi, ekstraksi, kromatografi, dan absorpsi. Saya akan mencontohkan 3 proses pemisahan dan pemurnian. Yang pertama adalah proses sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud zat dari padat ke gas tanpa melalui fase cair. Praktikum ini hanya bisa dilakukan jika salah satu zat dalam campuran bisa menyublim. Alat-alat yang dibutuhkan dalam metode ini yaitu ada gelas kimia, kasa asbes, gelas arloji, bunsen, dan kaki 3. Untuk bahannya kita hanya memerlukan campuran naftalina dengan arang. Cara kerjanya yaitu memasukkan 1 sendok campuran naftalina dengan arang ke dalam gelas kimia. Kemudian jadikan gelas arloji sebagai penutup dari gelas kimia tersebut. Kemudian kasih sedikit air di atas gelas arloji dan panaskan di atas bunsen selama beberapa menit. Kemudian diamkan sampai dingin. Nanti di bawah gelas arloji akan membentuk kristal-kristal dan amati kristalnya. Yang kedua adalah proses kristalisasi dengan penguapan dan merubah zat pelarut. Alat yang dibutuhkan ada tabung reaksi, gelas arloji, dan kertas saring. Untuk bahannya ada asam salisilat, kobalt klorida, aseton, dan air suling atau aquades. Cara kerjanya yaitu masukkan 1 sendok asam salisilat, jangan dipadatkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan kristal kobalt sekitar 10 kristal dan 3 mili aseton. Kocok hingga larut, kemudian tuang setengahnya ke atas gelas arloji dan setengahnya yang ada di tabung reaksi itu ditambahkan sekitar 5 mili air suling atau aquades. Kemudian saring ke atas kertas saring. Cuci kertas saring 2-3 kali dengan 2 mili air suling, kemudian bandingkan kristal mana yang lebih terbentuk di antara kristal yang ada di atas kertas saring dan di atas gelas arloji. Yang terakhir adalah proses kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang dicampur pada suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Alat yang dibutuhkan ada silinder gelas, kertas ukuran 4x27 cm, lidi, selotip, dan spidol. Cara kerjanya yaitu buat garis 1,5 cm dari bawah kertas dan buat titik dengan spidol di tengah garis-garis tersebut. Tempelkan lidi dan selotip ke kertas agar kertas bisa tersanggah jadi nggak jatuh. Kemudian keluarkan kertas jika air sudah merambat sekitar 15 cm ke atas. Biarkan kertas kering dan ukur batas air dan jarak tiap titik komponen zat warna garis pensil pada ujung kertas. Hitung RF-nya dengan rumus jarak yang ditempuh zat dibagi dengan jarak fase mobil. Nah, dari 3 percobaan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pertama, sublimasi mengajarkan kita bagaimana memisahkan campuran berdasarkan kemampuan zat untuk berubah fase dari padat ke gas, seperti pemurnian naftalena dari pengotor arang. Kedua, kristalisasi menunjukkan bahwa perbedaan kelarutan dalam pelarut tertentu, seperti pada asam salisilat, dapat kita manfaatkan untuk mendapatkan kristal dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Dan yang terakhir adalah kromatografi, memberikan pemahaman tentang bagaimana komponen dalam suatu campuran dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan kecepatan rambatnya.
kecepatan rambatnya pada fase diam dan fase gerak. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih.